Kalau nggak di sekolah, aku mungkin nggak akan ketemu kalian. Kalau nggak di jenjang pendidikan, aku mungkin nggak akan bareng sama kalian. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan segala tentang warna, hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Seperti judulnya, kira-kira kita akan ngobrol apa tentang malam ini? Tapi sebelum itu, Biru berharap semoga di antara kalian dalam kondisi yang baik-baik aja saat mendengarkan podcast ini. Dan pada kondisi apapun kita bertemu di malam hari ini, semoga kalian semua selalu dilengkapi dengan perasaan yang menyenangkan, damai, dan meskipun sedih-sedih sedikit, tapi besok kamu harus tetap menjalani hari kamu sebagaimana mestinya. Jadi untuk malam ini, seenggaknya kamu berehatkan pikiran kamu dengan sambil mendengarkan apa yang aku katakan. Tadi seperti opening yang Biru katakan, kalau nggak di sekolah, mungkin kita nggak akan pernah ketemu. Kalau ibarat lagunya CJR, walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku kini selalu untukmu. Berarti artinya ada sebuah doa yang kita sampaikan meskipun kita udah gak bareng-bareng lagi, meskipun dulunya kita deket banget, meskipun dulunya kita pernah jadi seseorang yang mungkin selalu kenal setiap harinya satu sama lain, tapi suatu saat nanti mungkin kita akan tiba masanya jadi asing. Tapi aku gak pernah berharap itu jadi sama kita sih. Aku gak pernah berharap kita yang pernah sedekat itu, kita yang pernah segila itu bareng-bareng, kita yang pernah ngabisin banyak waktu bareng-bareng, terus tiba-tiba jadi orang gak kenal. Kita harus tetap live updates, kita harus tetap jadi orang yang saling kenal. Seenggaknya kita harus berbahagia atas kebahagiaan satu sama lainnya setiap hari. Kita gak harus saling kontakkan setiap hari kok, tapi seenggaknya dengan satu sama lain sudah saling tahu bahwa semuanya baik-baik aja, kita bisa bahagia. Jenjang pendidikan itu membuat kita bertemu dengan banyak orang-orang yang menyenangkan. Mungkin gak cuma tentang pendidikan, tapi dimanapun itu, mungkin di tempat pekerjaan, ketika kamu bertemu dengan satu orang, lalu ketika kamu di tempat lain, tempat ketika kamu training mungkin, atau ketika kamu lagi dalam posisi ikut kelas tambahan, atau suatu kegiatan lain, kamu pasti akan menemukan momen bertemu dan kemudian berpisah. Yang kita gak pernah tahu kapan waktunya, gak tahu juga endingnya akan seperti apa. Walau pada akhirnya kita nanti mungkin gak akan sama-sama lagi dari semua kedekatan kita yang kemarin, dari satu persatu di antara kita yang mungkin kita pernah bertemu dengan sedekat itu, sedekat nadi kalau kata orang. Semoga ya kita gak saling asing. Yang gak pernah dulu Biru bayangkan adalah dalam setiap jenjang pendidikan, Biru itu pernah merasa bahwa kita pernah dekat dengan satu orang. Mungkin gak cuma satu orang, mungkin kamu adalah teman yang suka banget dekat dengan banyak orang, kamu dekat sekali, bahkan mungkin kamu punya geng tersendiri, dan kemudian kalian dekat sekali satu sama lain. Dulu waktu Biru SMP, ada beberapa geng yang terbentuk, dan mereka dengan bangga mendisklaimer bahwa mereka adalah sebuah geng. Isi geng itu adalah 8 orang sampai 12 orang per satu gengnya. Dan mereka adalah orang-orang yang kelihatannya kuat-kuat. Jadi mereka selalu petantang-petenteng, kemana-mana bareng. Nah, kabar berikutnya adalah, setelah sekian tahun berlalu, dari sekian banyak yang ada itu, hanya satu yang mereka sebut sebagai geng itu yang masih ada sampai sekarang. Masih eksis, dan mereka setiap tahun selalu ketemuan. Biru masih melihat kedekatan mereka, masih ada live updates-nya, mereka pun masih saling kontakkan, mereka saling support, itu tetap ada. Tapi sisanya yang lain, mereka semua berpisah. Mereka semua yang pernah sedekat itu, mungkin saling tahu kabar, tapi tidak sedekat dulu. Pasti ada orang-orang yang sekitarmu, yang setiap harinya selalu tahu update tentang kehidupan kamu, tentang betapa beratnya harimu, dari hari ke hari yang kamu jalani, kamu ceritakan sama mereka. Lalu, pada suatu waktu, ketika semua itu berakhir, ketika tidak ada lagi ikatan, kamu merasa seperti asing. Ini gimana caranya apanya ya? Ini gimana caranya aku bilang sama dia kalau aku happy banget ketemu sama dia? Ini gimana ya caranya aku komunikasiin ke dia kalau aku pengen kita ngabisin waktu bareng lagi? Kita udah jadi kayak dua orang yang asing. Bahkan buat minta waktu kamu aja aku udah sungkan. Lucu ya? Orang yang dulunya jadi garda terdepan buat kita, buat tahu semua kabar tentang kita, sekarang jadi orang yang bahkan kita pertanyakan, ini aku yakin bisa kontak dia, karena kita udah lost contact mungkin sedemikian lama. Tapi aku selalu berharap, walaupun pada akhirnya semua ini berakhir, entah ikatan apapun yang mengikat kita masih harus tetap bertegur sapa. Kita nggak boleh asing ya, kita nggak boleh nggak kenal satu sama lain. Kita harus tetap balas-balasan DM, kita harus tetap balas-balasan story, kita harus tetap komunikasi dengan cara apapun, mau kirim-kirim video atau apapun nggak apa-apa. Yang penting kita masih tetap komunikasi. Kita masih saling tahu kalau ikatan kita masih ada. Kita masih saling tahu kalau satu sama lain saling mendoakan kebahagiaan yang lain. Aku senang banget bisa kenal kamu di bumi yang seluas ini. Aku senang banget ketika ketemu sama kamu, aku menemukan warna lain dalam kehidupan aku. Kamu itu bukan keluargaku. Kamu bukan bagian penting dalam hidupku yang seharusnya aku nggak kenal. Tapi ternyata, kamu adalah orang yang jadi paling penting dalam kehidupan aku di setiap jengkalnya. Dan ternyata bareng sama kamu, aku bisa jadi diri aku sendiri. Tapi, ternyata itu udah akhirnya ya. Kalau kata orang, part paling menyedihkan dalam sebuah perpisahan
adalah ketika kamu lambat laun berhenti untuk berkomunikasi hanya karena kamu takut mengganggu waktunya. Tapi aku nggak pernah nyesel kalau aku nggak ketemu kamu, kalau aku nggak ke kota ini, kalau aku nggak dalam jenjang pendidikan ini, kalau aku nggak di sini, aku nggak akan pernah ketemu kamu. Walaupun pada akhirnya kita harus berpisah buat mengejar mimpi kita masing-masing, walaupun masanya udah habis, seenggaknya kita harus tetap saling sapa. Karena ternyata bener ya, life after breakup jauh lebih baik daripada life after graduation. Life after graduation sama orang yang kita udah kenal sedemikian dekat. Yang ketika kita di jenjang berikutnya lagi, kita harus saling berkenalan lagi, mengenal diri masing-masing lagi, membuka diri lagi. Dan ternyata tuh capek banget. Kalau orang di awal bertemu bilang gini, "Hi, nice to meet you. Semoga kita bisa ketemu lagi ya." Kalau kamu bakal bilang gini, "Nice to meet you guys. Jangan lupain aku ya." Lalu doa terbaikmu adalah, sukses selalu ya buat teman-teman aku. Dimanapun kamu berada, seperti apapun kondisimu, aku selalu mendoakan dan berharap tentang kebahagiaan kamu. Bentar lagi mungkin teman-teman akan saling berpisah. Kamu akan saling mengungkapkan perpisahan satu sama lain. Masing-masing saling ngejar mimpinya. Waktu di akhir dari SMA, Sekolah Biru memperbolehkan untuk ada coret-coret baju SMA. Meskipun akan ada bagiannya yang didonasikan, jadi tidak boleh semuanya. Lalu kita merayakannya dengan melepas balon, dan kita merayakannya juga dengan banyak warna-warni. Pada saat itu, Biru melihat semua wajah-wajah di sekitar Biru di satu angkatan itu, lalu Biru bilang gini dalam hati, kita nggak akan pernah ketemu lagi. Dan pada saat kita ketemu lagi mungkin, kalau memang ada takdirnya, kita semua mungkin akan berbeda. Dalam jalan hidup berbeda, dalam rintangan hidup yang berbeda, dan sangat mungkin dalam kasus yang juga berbeda. Dalam setiap perjalanan kita, apapun yang kita lalui, mungkin akan selalu ada perpisahan dan pertemuan. Dan itu adalah suatu bagian yang nggak akan pernah bisa berpisah. Suatu rangkaian yang memang akan selalu ada. Makanya aku cuma mau ngingetin kalian semua, selagi hari ini masih ada, selagi kalian masih bisa bareng-bareng, selagi kalian masih bisa ngelihat wajah satu sama lain, selagi kalian masih ada momennya, jangan lupa dinikmatin. Karena momen itu mungkin gak akan terulang lagi. Di orang yang sama juga, dengan momen yang mungkin ingin kamu ulang lagi, pasti rasanya udah akan beda, gak akan lagi sama. Karena di hari itu, kita akan hidup untuk momen itu juga. Karena kita gak pernah tahu, waktu kita, jatah kita, akhirnya kita, ujungnya kita, berapa lama lagi. Pada akhir dari semua jalan ini, mungkin kita akan menjadi salah satu di antara sekian banyak cabang yang akan dilalui orang itu. Siapapun orang yang paling berharga dalam hidup kita. Dan pada akhir dari setiap perjalanan itu, kita akan menjadi salah satu di antara sekian ribu orang yang dia temui. Mungkin bercanda, mungkin ada momen menangis, mungkin ada momen tertawa. Semuanya akan berputar di kepala dan itu akan masuk pada fase berikutnya. Fase di mana kita akan dihadapi dengan orang-orang baru, dengan banyak masalah baru, dengan cobaan dan tantangan yang baru. Maka di waktu yang ada sekarang, berbahagialah. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita kelak, sangat mungkin jadi orang yang nantinya akan ada di masa lalu kita. Itu adalah ending dari podcast kita di malam hari ini. Dan Biru sangat berharap teman-teman semua, kalau misalnya kalian merasa podcast ini bisa menjadi teman kalian boleh banget yang nonton dimanapun, Spotify, di Noise, ataupun di YouTube. Kalian klik tombol subscribe-nya, supaya teman-teman semua nggak pernah ketinggalan ketika Biru update sesuatu. Ingat, dinikmatin momennya sekarang, selagi masih ada waktu dan selagi masih ada kesempatan. Karena kita nggak pernah tahu ujungnya bakal kayak gimana, dan kita nggak pernah tahu momen kita dikasihnya sampai kapan. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.